Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita menghitung pendimensian saluran, selanjutnya adalah kita menghitung saluran primer kiri, yaitu dengan format sebagai berikut. Seperti ini formatnya. Bisa di-post ya nanti di video. Lalu untuk nama saluran ini tergantung saluran masing-masing dari kalian. Lalu di sini ada nama bangunan, P untuk petak dan B untuk bendungnya. Ini elevasi muka tanah asli, tipe, kemiringan saluran, sampai dengan tinggi bangunan terjunan. Di sini setelah kita menamai nama saluran yang ada di saluran primer kiri, ini tergantung dari kalian ya. Ada yang primer kiri, ada yang kanan, tergantung dari masing-masing gambar petak dari kontur kalian. Sini untuk elevasi muka tanah asli itu didapat dari elevasi dari bendung kalian dan dari peta kalian, yaitu misal pada gambar punya saya seperti ini. Tadi kan untuk saluran primer kiri yaitu sama saluran tria pada primer kiri, berarti ini saluran tria primer tria ini kiri pada sebelah kiri, berarti ini. Untuk letak bendungnya itu B. Untuk bendung itu 261,3. Jadi elevasi ini 261,3. Ini elevasi bendung kalian di sini nih. Ini elevasi pada berapa? Elevasimu. Terus untuk elevasi petaknya itu pada elevasi di sini. Elevasi pengambilan airnya, pintu air pengambilan di sini, pintu air. Ini elevasi petakmu. Sini dapat elevasi petaknya itu 255. Jadi di sini ditulis elevasi petakmu yaitu 255. Lalu tipe salurannya itu didapat dari sini pendimensian saluran. Jadi kan saluran tria kiri itu ini, yaitu pada tipe saluran yang kedua. Itu 2, dan ini dapat dari pendimensian saluran. Dan ini untuk panjangnya yaitu diambil dari kapasitas saluran, yaitu misal ini kan tria kiri, ini diambil sini tria kiri itu sebesar panjang 4.875 meter. Untuk stripin di sini koefisien yaitu 0,2. Untuk rumus head loss yaitu bisa dilihat pada keterangan di samping kanan. Untuk rumus head loss yaitu I kali L. I ini adalah ini ya. I adalah kemiringan saluran. Dan L adalah ini panjang salurannya. Lalu untuk tinggi hilang total di sini 0,35, koefisien juga 0,35, dan untuk freeboard didapat dari pendimensian saluran. Misalnya ini pada tipe 2 yaitu freeboardnya ini tipe 2, berarti freeboardnya 0,3. Untuk tinggi basah berhubung ini tipe yang kedua juga, tinggi basah yaitu didapat 0,66109. Jadi seperti ini. Untuk elevasi dasar saluran max adalah rumusnya sebagai berikut: elevasi muka tanah asli dikurangi stripin. Lalu untuk elevasi muka air minimum yaitu rumusnya elevasi muka tanah asli ini ditambah tinggi terus ditambah elevasi dasar saluran minimum. Itu untuk mencari muka air minimum. Ini. Tapi di sini adalah tinggi hanya yaitu rumusnya adalah elevasi muka tanah asli plus tinggi atau H besar ditambah tinggi air. Di sini tinggi air yaitu koefisien 0,1.
Nah, seperti ini. Nah, di sini adalah ini ya, hilang total. Lalu untuk mencari elevasi dasar saluran minimum adalah untuk mencari elevasi dasar saluran minimum, rumusnya adalah elevasi muka air minimum dikurangi tinggi basah. Ini. Dan yang membedakan pada elevasi muka air minimum di sini antara petak dan bendung adalah kalau di bendung di sini ditambah, di mana elevasi muka tanah asli ditambah tinggi hilang total plus 0,1, sedangkan untuk pada petak ini adalah elevasi muka tanah asli dikurangi tinggi total. Jadi kalau di sini adalah ditambah, kalau di sini, kalau di petak dikurangin. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri ya rumusnya sampai ke elevasi muka tanggul. Lalu adalah selanjutnya untuk menghitung jumlah bangunan terjun di sini menggunakan trial error, yaitu dengan menentukan rumus tinggi bangunan terlebih dahulu, lalu dengan rumus head yang hilang dikurangi jumlah bangunan terjunan. Seperti ini. Head yang hilang dibagi jumlah bangunan terjunan. Dan syaratnya adalah untuk tinggi bangunan terjunan yaitu 0,5 meter sampai 1,7 meter. Jadi semisal ini kan jumlah bangunan terjunnya ada 2. Jadi ini tidak memenuhi kriteria tinggi bangunan terjunan. Kita trial error aja, misal kalau 2 tidak bisa, misal kita 4. Nah, 4 masih bisa karena tinggi bangunan terjunannya adalah 1,45 meter. Jadi ini udah masuk kriteria pada tinggi bangunan terjunan. Seperti ini. Teman-teman bisa melakukan ini pada trial error ya. Bisa 6, bisa 4, asalkan itu termasuk dalam kriteria tinggi bangunan terjunan. Ini adalah syaratnya. Untuk langkah selanjutnya juga sama untuk saluran primer. Begitupun juga dengan saluran sekunder. Yang membedakan adalah letak elevasi muka tanah asli pada peta dan bendungnya. Misal pada saluran sekunder kiri pada nama salurannya ferry, di sini dapat dilihat di sini. Untuk saluran untuk bangunan bendungnya yaitu elevasinya ini. Elevasinya ini adalah ini. Ini adalah untuk elevasi bendungnya dan ini untuk elevasi petaknya. Di sini elevasinya itu 255, jadi di sini ditulis elevasinya 255. Lalu untuk petaknya sini dapat dilihat yaitu 250,5. Ya, seperti ini. Begitupun juga dengan di bawahnya, dimana misal kita menghitungnya ini nih, saluran ferry sebelah kiri, menghitungnya adalah ini sebagai bendungnya dan ini sebagai petaknya. Seperti itu. Ini elevasi bendung, ini elevasi petak. Yang lainnya juga sama. Kalau ini petak, di sini bendungnya. Ini untuk saluran primernya. Kalau untuk saluran sekunder, ini sebagai bendung dan ini sebagai petaknya. Seperti itu. Sekian untuk menghitung saluran primer dan saluran sekundernya untuk merencanakan jumlah bangunan terjunannya. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan perhitungan ini terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan menggambar di AutoCAD untuk perencanaan terjunannya. Untuk rumusnya teman-teman bisa screenshot di sampingnya ini ya, seperti ini. Oke, sekian perhitungan untuk saluran primer dan sekunder untuk perencanaan terjunannya. Jika masih ada yang bingung, silakan ditanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.